Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo, selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ada pepatah mengatakan bahwa doa ibu mampu menembus langit. Malam ini kita akan berbincang dengan sosok yang membuktikan bahwa restu dari rumah adalah bahan bakar terkuat dalam pengabdian kepada negara. Dari pelosok desa, membawa nilai-nilai kesederhanaan, dan hingga kini dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ia dikenal sebagai politisi yang memegang teguh nilai religiusitas dan juga bakti kepada orang tua sebagai kompas dalam setiap langkah kecilnya. Mari kita langsung saja sambut dengan hangat sosok sukses di balik The Power of Emak, Bapak Yandri Susanto. Tepuk tangan dong buat Pak Menteri kita malam ini. Lebih meriah lagi teman-teman. Halo Bapak, apa kabar? Kenalkan panelis kita malam ini. Siap ya. Mas, luar biasa. Sukses selalu Pak Menteri. Amin. Luar biasa. Shirley. Ya, Bapak jangan duduk dulu, boleh. Oh gitu ya, siap. Ada syaratnya kalau mau duduk di kursi, Pak. Iya, Harus iya, ada iya. fit and proper test. Oh iya, siap. Silakan teman-teman duduk juga panelis. Kenalkan nih ada Kak Olga Lydia, Mas Adi, dan juga Shirley. Dan juga ada teman-teman mahasiswa dari Jakarta, Bapak. Tepuk tangan buat adik-adikku. Mantap. Mantap ya, Pak. Nah, kita juga mau tes nih, Bapak semantap apa malam ini untuk bisa duduk di kursi Q&A, harus menjawab dengan cepat pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Bapak. Iya, Siap ya, iya, Pak? iya. Siap, Mbak Harus Yana. cepat, tidak boleh Nggak boleh mikir. mikir. Oke. Yang pertama, nilai ulangan yang paling jelek Mungkin EPS kali dulu tuh. berapa, Pak? Pernah 6. Oh, 6 Iya. jelek ya, paling jelek ya buat Bapak ya? Jelek. Kebohongan sama orang tua yang pernah dilakukan. Bilang sekolah padahal nggak sekolah. Kemana, Pak? Ya main sama teman. Oh, apa bakat terpendam yang tidak pernah terungkap hingga saat ini? Mungkin jadi pemeran film kali. Oh, aktor. Cita-cita masa kecil? Jadi orang yang berguna. Setahu kami juga ingin jadi anggota pernah bercita-cita jadi Oh anggota iya, DPR. dulu kan di kampung itu kan nonton TV umum. Heeh. TV umum atau TV tetangga, kan cuma di kampung saya dulu cuma 1-2 TV lah yang punya ya. Kalau nonton kan mesti bayar untuk ngecas aki itu loh, Shirley. Ya dulu kan orang patungan Rp50, Selawi Belum ada rupiah. listrik? Belum ada. Jadi kalau nggak patungan, ya karena rumahnya ada kaca nakonya itu kan, pakai gorden. Nggak bisa nonton. Gorden itu ceret, udah pulang. Nah dulu saya memang waktu itu, waktu sidang umum MPR ya tahun 85, 86 saya kelas 6 SD itu, saya lihat Pak Harto pidato depan para anggota DPR itu ya saya bilang saya mau ke sana nanti. Walaupun saya lahir di tempat desa tertinggal. Tapi Nih, hal absurd yang pernah dilakukan seumur hidup. apa ya? Karena dulu kita anak miskin ya kalau mau makan buah mesti nyuri punya tetangga. Oh, nyuri mangga gitu ya, Pak, di pohon. Ini tuh Kemarin saya pulang, saya umumkan di panggung terbuka itu sebenarnya saya dulu banyak dosa. Iya. Maling itu bukan karena bukan karena kemauan tapi karena kondisi. Jadi saya banyak minta maaf kalau pulang adik-adik. Minta maaf kepada orang-orang yang saya curi-curi dulu tuh. Nah, ini kita tepuk tangan bukan menormalisasi malingnya, bukan, tapi kejujuran Bapak Iya. dari pengalaman. Terima kasih. Silakan Bapak. Oke. Duduk. Ada satu foto yang ingin saya perlihatkan untuk kita semuanya. Ini juga salah satu kunci sukses di balik seorang Pak Yandri Susanto. Masya Allah. Luar biasa. Apa arti emak dalam Saya hidup kalau lihat ini saya Bapak? mau nangis sebenarnya. Kenapa, Pak? Iya. Ya, apa ya? Saya ini kan lahir dari desa tertinggal, Mbak Yohana. Jadi emak saya itu petani, ya kan? Kerjanya itu hanya nanam padi dan nanam kopi. Ya. Saya itu kan lahir di, saya kalau ingat emak ini pasti nangis. Saya ini kan lahir di desa tertinggal.
ya. Nama desanya itu Palak Siring di Kecamatan Kedurang, Bengkulu Selatan. Desa ini sangat terpencil di kaki Bukit Barisan. Saya lahir tahun 74, di mana saya lahir itu ya desa itu masih gelap gulita, nggak ada listrik sama sekali, tidak ada jalan aspal, tidak ada jembatan di sungainya, tidak ada pusat-pusat ekonomi. Di rumah mak saya itu nggak ada kamar mandi, tidak ada kompor untuk masak karena harus masak pakai kayu bakar. Dan saya menganggap mak itu pahlawan, Mbak Yuna. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Dan saya bisa begini karena emak saya yang seorang petani. Saya sekolah SD bukan nggak mau pakai sepatu, tapi memang nggak ada sepatu. Ya, saya pulang SD, kalau orang mungkin bermain ya, saya pulang SD, kalau nggak bertugas di rumah untuk masak, saya mesti ke kebun, membantu mak di kebun kopi, merumput, metik kopi, pulangnya menggotong kayu bakar. Begitu juga kalau lagi musim sawah ya, saya pulang sekolah ikut bantu mak di sawah. Kalau lagi musim bersih rumput ya saya ikut bersih rumput di sawah, nanam padi. Kalau pulang karena mungkin di rumah nggak ada sayur, saya cari sayur pakis di pinggir-pinggir sungai. Tapi saya tidak pernah patah semangat, Pak Yon. Itu SD saya lalui dengan begitu. SMP juga saya jalan kaki. Dari rumah ke SD ke SMP itu 7 kilo jalan kaki, nggak ada aspal. Dan sungainya lumayan besar, Mbak Yohana, tidak ada jembatan. Kami nyeberang sungai, Mbak Olga. Pakai kain basahan dulu. Mas Adib, sampai di seberang baru saya pakai celana sekolah. Kalau hujan ya kehujanan, nggak ada payung. Walaupun saya jalan kaki, kalau Jumatan Mas Adi, saya maraton. Saya kejar masjid saya untuk azan. Saya dulu sering hanyut karena waktu banjir ya alhamdulillah masih selamat, masih hidup. Saya SMA pergi ke kota Mana, ibu kota Bengkulu Selatan. Saya tahun pertama itu tidur di kebun adik emak saya, kebun jengkol, gubuk, nggak ada listrik, nggak ada kompor juga nggak ada ini. Saya mandi di pinggir hutan setahun situ. Setahunnya saya numpang ke rumah teman yang dekat SMA. Kalau yang di kebun tadi, saya pulang sekolah, saya cuci mobil orang, di cucian mobil. Jalan kaki juga jauh, tapi karena terlalu jauh, saya pindah ke rumah teman saya, namanya Paru Rozi. Dasarnya lantainya tanah, ya saya tidur dengan lantai papan. Sekarang dia jadi kepala desa, saya jadi menteri desa. Teman saya ini. Tahun terakhir saya kelas 3 SMA itu, saya jadi marbot masjid, Shirley. Saya tidur di bawah pengimaman, ada 2 lantai masjid, saya di bawah masjid. Di bawah pengimaman itu, tempat sempit, nggak ada kasur juga. Tapi sekali lagi saya tidak pernah minder, tidak pernah patah semangat, Mbak Yohana. Walaupun saya anak petani dari kampung, teman-teman saya di SMA itu ada yang anak kepala bank, ada yang anak pejabat, ada orang kaya. Tapi saya nggak pernah minder, menurut saya itu orang tuanya, bukan dianya. Sama dengan saya mungkin ya bapak saya yang petani, mak saya yang petani. Tapi saya insya Allah bisa berubah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Bapak, apa yang disampaikan emak ke Bapak hari demi hari melihat anaknya juga harus berjuang dalam kehidupan yang sangat sederhana sekali? Ya, di kampung kami dulu nggak ada orang kuliah, susah. Yang sekolah tuh sedikit sekali. Kata emak dan Mbak, saya manggil Bapak tuh Bapak saya. Ya Andri, kamu harus sekolah, semiskin apapun kita. Dan itu saya lakukan. Dan saya dengan emak ini banyak kenangan, Mbak Olga. Jadi doa saya kepada Allah itu, ya Allah, jangan jauhkan saya dengan emak saya sampai akhir hayat hidupnya. Dan itu terkabul. Emak meninggal 2 tahun yang lalu itu, saya usap terus pundaknya. Sebelum di sinilah emak menggendong saya dulu.
Pondak inilah yang ngangkat padi, kopi dulu untuk menghidupi kami. Di kepala inilah banyak mungkin tempat tali ikat keranjang untuk ngangkut hasil pertanian. Kaki emak lah yang terus keringatnya. Terakhir emak meninggal itu ya cium keningnya, cium lagi telapaknya sampai dia meninggal. Artinya sekali lagi, kalau mau sukses, adik-adik sekalian, jangan pernah melawan yang namanya emak. Emak. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia, turun begini ya karena emak dan bapak kita. Emak itu, ya saya makamkan di belakang rumah kami di kampung. Waktu itu belakang rumah itu masih gelap, masih hutan, Mas Adi. Tapi saya berniat, ya Allah lancarkan makam emak ini menjadi makam yang terang benderang dan bersih. Dan sekarang alhamdulillah saya dirikan pondok pesantren di tanah itu, dan sekarang makam emak itu di tengah-tengah pondok. Namanya nama pondok emak, Pondok Haja Biasmawati Subarno. Oh, luar biasa. Bagaimana dengan Bapak, Bang Yandri? Ada cerita khusus nggak yang kita semua perlu tahu tentang Bang Yandri dengan Bapak? Bapak masih ada, sekarang ikut saya di pondok pesantren di Serang, ya. Saya kalau pulang selalu ketemu Bapak, ya ngobrol. Tadi malam juga ngobrol sama dia. Saya sangat dekat juga, dan saya lihat juga perjuangan Bapak luar biasa. Dan dia selalu, saya pernah dulu karena waktu kelas 2 SMA saya pulang dari Kota Mana itu, Bapak lagi di sawah karena beras sudah nggak ada, jajan udah nggak ada, Bapak mau jual bebek nggak ada yang mau beli. Terus saya 2 minggu libur, Mbak Olga, dan saya udah memutuskan waktu itu nggak mau sekolah. Saya bilang, Mbak udahlah kalau begini saya nggak usah sekolah lah, beras nggak ada, duit nggak ada. Apa bilang Bapak ini? Udah Yandri, jangan, Yandri tetap harus sekolah. Jadi kemauan Bapak luar biasa juga. Ya samalah Mama. Wah. Mas Adi, silakan. Ya, saya mendengarkan cerita Bang Yandri ini memiliki kemiripan yang sama sebenarnya. Saya juga berasal dari daerah yang sangat tertinggal, Pak Yandri. Madura. Ya. Kabupaten Sumeneb, Madura paling ujung. Saya harus perlu ke desanya Mas Adi. Oh, belum. Iya, Sangat perlu. Per hari ini kampung saya belum ada aspal. Waduh. Sejak saya lahir sampai hari ini belum ada aspal. Dan saya lahir 84 itu dalam kondisi listrik juga tidak ada. Ada tidak amalan-amalan atau doa-doa khusus yang diberikan oleh emak kepada Pak Yandri sehingga Pak Yandri itu bisa sampai pada tahap ini? Karena saya kira semua orang di desa, di daerah-daerah tertinggal memiliki tingkat dan kerumitan yang sama, Pak Yandri. Karena di kawan-kawan di desa, Yohana, ini yang kayak gini masih menjadi penting. Dianggap sebagai bekal hidup sebenarnya bagi orang-orang yang punya tekad untuk maju. Ya kalau pesan Mak tadi itu berbuat baik dengan siapapun. Dan itu saya lakukan, Mas Adi. Dulu orang yang paling menghina di kampung kami dulu yang pernah ngelempar kami, pernah menyumpahi kami nggak mungkin akan jadi apa-apa. Tapi itu orang saya umrohkan. Kalau Mak tuh nggak pernah marah sama orang, selalu senyum sama siapapun. Tapi itu saya mungkin sulit untuk melakukan itu. Saya masih sering marah misalnya. Mungkin masih muda, muda. Dan pesan Mak itu ya teruslah berjuang untuk melakukan yang terbaik. Itu yang selalu Mak tanamkan ke saya. Ya kalau amalannya tadi jangan lepas sholat, berbakti kepada orang tua, apa itu selalu itu. Ya, dan saya itu mungkin kalau cium telapak kaki Mak itu mungkin udah nggak kehitung. Menarik menurut saya bahwa seorang anak dari desa yang sangat terpencil tapi mementingkan pendidikan. Saya kebetulan diminta bantuan juga sama seorang praktisi pendidikan di sebuah kota kecil, kota loh bukan desa ya, Sekedau namanya di Kalimantan Barat. Dia bilang sulit sekali gitu karena banyak anak-anak di sini yang merasa buat apa sih sekolah sebetulnya, dan orang tuanya kadang anaknya mau, orang tua bilang nggak usah, kita nggak sekolah juga bisa hidup gitu. Nah ini menarik, saya ingin tahu bagaimana latar belakang orang tua Pak Yandri ini sampai mementingkan sekolah di saat yang demikian sulit gitu. Menurut Mak dan Bapak saya dulu itu, nasib nggak akan berubah kalau nggak ada pendidikan. Maka dia pesannya dulu, Nak, jangan kamu kayak kami. Kuncinya sekolah ya, Nak. Jadi itu ya terus ditanamkan. Jadi semua saudara, kakak, beradik itu semua sekolah. Sampai selesai. Dan alhamdulillah semua sarjana. Wow. Kemudian ya alhamdulillah semua menurut pandangan kami berhasil. Biaya dari mana, Pak? SMA tadi kan saya nyuci mobil orang. Oh, ya kan? Dari usaha masing-masing ya, usaha sendiri ya. Kemudian kalau tadi kan saya jadi marbot masjid, ya kan. Jadi tetap ini. Kalau kakak saya itu dia jadi kene, kenek mobil. Dan sekarang kakak-kakak atau saudara
seperti apa kehidupannya Pak? Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebuah terima kasih. Ya terus terang Pak Menteri, success story yang semacam ini baru kita dengar juga. Ya. Sehingga orang kampung saya, orang Madura itu mimpinya bukan hanya bikin warung di Jakarta 26 jam. Terima kasih masih bersama Q&A bersama Pak Yandri, masih Pak sebagai tadi anak desa yang sekarang sudah masuk ke panggung pemerintahan sebagai menteri. Apa sih Pak sebenarnya implementasi kontribusi Bapak yang sudah dilakukan sejauh ini sebagai menteri desa dari pengalaman kehidupan yang panjang tadi sebagai anak desa? Apa yang konkret yang paling jadi gini, relate Pak? Mbak Yohana, menurut saya Bapak Presiden Prabowo sudah pas sekali mengangkat anak desa tertinggal itu menjadi menteri desa. Oh, kenapa Pak? Kenapa? Kenapa? Ya karena pelaku gimana penderitaan, gimana kesusahan, gimana situasi desa itu ya saya pelakunya. Nah Pak sebentar. Merasakannya, Ya, Pak, melewati itu semua. tapi kan banyak juga Pak menteri-menteri atau tokoh-tokoh lain yang juga dari anak desa dan berasal dari hidup susah. Apa yang membuat Bapak berbeda dengan para pendahulu atau mungkin dengan rekan-rekan sejawat Bapak yang juga sama-sama anak daerah dan memiliki jabatan? Dari sisi perilaku sampai hari ini saya tetap menganggap saya anak desa. Kemudian saya bisa begini karena saya dilatih oleh desa, ditempah dari desa. Jadi artinya saya bisa sampai ke puncak ini ya saya tidak terlepas dari pelatihan secara alami di desa. Itu yang membuat karakter saya menurut saya. Yang membuat Saya kira Pak Yandri tidak pernah berubah, cukup konsisten dengan statement-statementnya yang selalu menyala, Pak. Iya. Ini bukan karena kita di TV ya, tidak. Iya, iya. Tapi pertanyaan saya satu hal, apa yang sebenarnya menjadi bridging semacam galah bagi Pak Yandri, orang kampung, tidak punya partner, dan bukan siapa-siapa, sampai pada Jakarta dan kemudian bisa seperti sekarang? Sebenarnya saya mengalami itu semua Mas Adi. Dan saya alhamdulillah diberi kesempatan sekarang kan. Mereka mungkin nggak sekolah, kata Mbak Olga tadi mungkin mereka tidak punya kehidupan yang layak. Itu mesti kita benar-benar perjuangkan. sekarang masih banyak tapi Pak, Masih sekolah banyak. aja susah. Tapi ya itu kita tidak boleh menyerah Mbak Yohana. Mesti kita terus berbuat. Nah maka saya walaupun dulu sebelum menteri, ya saya merasakan bagaimana dulu susah sekolah Mbak. Maka saya kan punya sekolah Mbak Olga. Ya. Kalau yatim piatu, alhamdulillah sampai perguruan tinggi saya gratiskan. Bahkan nikah pun saya urus. Kalau yatim piatu saya jemput langsung di rumahnya. Dan itu saya anggap anak sendiri. Karena saya membayangkan saya terus, cukuplah saya menderita, jangan dia. Nah tapi itu kan semampu saya kan. Ya. Nah dengan sekarang saya diberi mandat oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Desa, maka saya keliling desa. Belanja masalah, mencari solusi. Dan saya ke desa itu, kalau keliling ke desa, saya jarang nginap di hotel Mbak Yohana. Di mana, Saya Pak? tidur di kampung-kampung, di rumah-rumah penduduk. Oh iya Pak. Iya. Nggak panik Pak yang punya rumah? Hah? Panik nggak Pak yang punya rumah? Senang. Oh senang ya? Tapi Iya. biasanya kan itu kayak sudah tersetting Pak, begitu. Kalau ada pejabat ke rumah warga segala macam tuh, masa tiba begitu Pak, tidak ada sebuah persiapan khusus menteri loh yang ada di Kalau situ. saya itu, misalkan saya datang ke Desa Tepian Langsat ya, Kutai Timur. Jaraknya itu 8 jam dari Samarinda itu. Itu desa yang tidak punya listrik, tidak punya sinyal. Saya tidur di situ di pinggir sungai. Saya biasa tidur nggak punya AC. Ada desa di Kemang Belor, mana saya ngember sendiri, walaupun saya menteri. Saya nggak pernah ini dan saya nggak mau dibantu sama ajudan. Apa tujuannya Bapak melakukan itu Pak? Saya nggak mau jadi orang lain. Saya mau harus jadi Yandri Susanto sendiri. Oke. Nih, Pak Yandri, ada yang mengganjal pertanyaan saya. Saya kira banyak sekali program-program pemerintah yang memang down to earth ya, terutama untuk memberdayakan ekosistem yang ada di pedesaan. Ya. Ada tidak Pak yang per hari ini yang menjadi contoh yang cukup konkret supaya kawan-kawan yang di desa Ya. itu Jadi tidak gini, mau, Mas Adi. tidak mau ke kota kira-kira? Jadi saya punya 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Di antaranya itu ada pemuda-pemudi pelopor desa. Kemudian ada desa-desa tematik. Kemudian ada desa ekspor. Ada desa wisata. Contoh nih desa wisata. Kita ke Awang Bakal Barat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Itu dulu bekas galian pasir yang tidak bertuan, kira-kira begitu. Banyak ular, banyak biawak, banyak. Kita sulap itu jadi desa wisata. Dia bisa mempekerjakan 100 orang, kemudian pendapatannya miliaran rupiah. Dan saya yang sub launchingnya
Desember tahun lalu. Sekarang udah bagus sekali. Bahkan bookingnya setahun itu udah full. Kemudian saya juga bikin desa ekspor misalkan, BUMDes Desa Ngoran di Blitar. Dulu BUMDes ini nggak ada apa-apanya. Tapi setelah kita kerjasama, kita buat kendang jembe itu, kita ekspor ke Tiongkok, BUMDes ini punya pendapatan 17,5 miliar per tahun. Nah kemudian saya kan menganggap sekarang itu boleh tinggal di kota, pendapatan mengalahkan, boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Ini buat adik-adik ya. Nah artinya sebenarnya Mas Adi, kalaulah desa ini kita kelola, maka menurut saya adik-adik ini nggak perlu tinggal di kota. Desa itu sangat menjanjikan dan bisa kita buktikan bahwa desa tadi bisa kita menggeser air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Ya terus terang Pak Menteri, success story yang semacam ini baru kita dengar juga. Ya. Mungkin amplifikasinya kurang, dan kalau bisa role model yang semacam ini bisa ditiru oleh desa-desa yang lain. Ya. Sehingga orang kampung saya, orang Madura itu mimpinya bukan hanya bikin warung di Jakarta 26 jam. Nah kita ada namanya kolaborasi kementerian lembaga dan pihak terkait. Jadi saya mengkolaborasikan kementerian lembaga sampai sekarang tuh sudah hampir 70 MOU. Misal tadi desa ekspor, kita sama Menteri Perdagangan. Contoh kemarin saya sebelum bulan puasa lepas ekspor gula aren perdana di desa Temon, Pacitan. Ada 5 desa, kita ekspor tuh gula arennya. Saya ngelepas dari desa itu. Ekspor gula aren ke Belanda, Malaysia sama Australia. Pendapatannya naik sampai 30%. Bagaimana juga memastikan bahwa dan menepis kekhawatiran penggunaan dana desa ini tidak diselewengkan, tidak disalahgunakan dan jauh dari korupsi. Itu tidak bisa kita juga nafikan, memang ada beberapa oknum kepala desa yang membuat dana desa itu tidak tepat sasaran. Tapi faktanya hari ini misalkan dari 75.266 desa sudah ada 20.503 desa mandiri. Artinya desa mandiri ini pendidikan sudah bagus, transportasi sudah bagus, air bersih sudah bagus, kegiatan ekonomi sudah bagus, keguyupan gotong sudah bagus. Itu tahun sebelum saya masuk tahun 2024 itu 17.000. Setahun saya sebagai Mendes itu kan naik jadi 20.503. Artinya kenaikan sekitar 3.500 yang bergeser dari maju menjadi mandiri. Nah, kemudian yang desa berkembang 24.000 sekarang turun tinggal 21.000. Kenapa naik menjadi desa maju? Desa maju yang dulu 20.000 sekarang jadi 23.000. Artinya faktanya itu ada. Dari segitu banyak desa yang Bapak tangani, tentunya pasti ada 1-2 yang tidak berhasil. Itu biasanya karena apa ya Pak? Sumber daya manusianya Mbak Olga. Iya. Terkadang ya kita sampaikan belum tentu mereka pahami secara utuh ya kan, atau mungkin culture ya, budaya atau apa itu yang membuat mereka susah maju ya. Itu beberapa kendala yang saya temui. Kemudian mereka kadang-kadang sudah apatis duluan. Sudahlah, nggak mungkin kami ini maju. Itu menurut saya yang paling sulit kita bangkitkan Mbak Olga. Iya. Karena membangun optimisme di tengah apatisme itu nggak gampang. Nah, maka saya biasanya menggandeng banyak pihak. Contoh saya gandeng Raffi Ahmad, barusan saya dengan Mandala. Kita akan buat misalkan Dota Ginzi. Nah, nanti kita akan buat video-video terbaik dari 75.000 desa itu kita seleksi. Ginzi ini buat video tentang membangun desa. Ya. Nah, nanti kita seleksi juara kabupaten, kita naikkan ke provinsi, provinsi naikkan ke nasional. Itu cara kami menggait public figure untuk meningkatkan dan saya ingin itu, ya? Orang melihat desa itu tidak memandang sebelah mata lagi bahwa desa itu hebat sekarang. Pertanyaan saya adalah gimana cara memotong siklus mindset apatis itu di anak muda Pak? Karena itu masih menjadi akar sekali. Kalau nggak di kota kayaknya nggak sukses deh. Kayaknya kalau kita di desa gini-gini aja deh. Ya. Itu gimana Pak? Makanya saya bilang tadi, saya tidak pernah akan lelah untuk selalu menyampaikan motivasi. Yang paling konkret kan saya sebenarnya. Dan saya bisa cerita tentang biografi saya tadi kan, bahwa orang desa bisa maju. Contohnya saya. Ini selalu saya ulang-ulang biasanya kalau lagi kumpul di halaman rumahnya tempat saya nginap tadi. Saya nggak bikin panggung, nggak. Saya tidak pertemuan di hotel, enggak. Dia di lapangan, saya sampaikan itu. Nah, dari situ akhirnya mereka sudah mulai memahami bahwa ada potensi. Nah, tidak sampai di situ, Shirley, kita buat. Nah, kita misalkan tadi sambungkan dengan para pemodal, kemudian dengan pasarnya kita sambungkan. Jadi, dan itu sudah banyak buktinya sekarang anak-anak muda sebagai pelaku
di tingkat desa itu berhasil. Maka kita buat ada pemuda-pemudi pelopor desa. Dengan parameter misalkan pemuda peduli lingkungan, pemuda peduli pendidikan, pemuda desa tematik, kita buat juga supaya itu motivasi. Dan kita biasanya umumkan di hari desa. Kemarin saya buat di Boyolali bulan Januari kemarin. Itu hampir 100.000 orang yang hadir. Dan mereka bangga. Nah ini mungkin masukan tadi amplifikasinya mungkin yang perlu ya Mas Adi ya. Nah jadi maksud saya ingin sekali kampanye saya boleh tinggal di desa, pendapatan mengalahkan orang kota itu, faktanya sudah banyak sekarang. Dan untuk masalah modal kita sambungkan, ada. Kalau masalah pasar, ada, kita sambungkan. Jadi nggak usah khawatir anak-anak muda, jadi nggak usah minder juga. Tapi saya bilang gini Shirley, kamu kalau di desa supaya gampang nyari jodoh, jangan dibilang Pak, kamu kerjaan apa, Dek? Misalkan calon mertuanya nanya, saya melihara ayam. Jangan begitu jawabnya sebenarnya. Kamu buat kartu nama, buat perusahaan. Kalau calon mertua kamu nanya, kamu kerja apa, Dek? Nih, kartu nama saya, CEO. Apa nama perusahaan? Walaupun isinya peternakan ayam. Nah, dari itu artinya kita merubah performan lah, penampilan, gaya, lifestyle lah, kira-kira gitu kan. Jadi di awal pun ini pimpinan perusahaan, gagah dia, tidak minderan. Nah itu yang saya kembangkan. Ini apakah itu salah satu trik-trik juga Bapak mendapatkan seorang ratu sebagai istri? Apa pengakuan dari Ibu yang kemudian menerima, ya Pak Yandri siapalah kira-kira begitu? Ini soalnya kalayaknya ini semua bertanya-tanya nih. Iya. Belum Tuh, semua jawabannya, manggut-manggut tuh Pak. Pak. Ya, tadi kita sudah mendengar banyak sekali ya motivasi dan juga hal-hal yang menguatkan seorang Yandri Susanto dari susah hingga ke kedudukannya saat ini. Yang luar biasanya apa Pak kesuksesan yang pernah Bapak dapatkan dalam hidup? Ya kalau secara jujur ya ini luar biasa. Karena menurut matematika manusia nggak mungkin saya sampai di sini. Saya ini kan dari kampung. Tinggi enggak, ganteng ya enggak lah. Pintar juga enggak, ya kan? Ya lulusan dari Universitas Bengkulu dari kampung sana. Tapi apa yang saya lakukan itu ya keberanian. Artinya keberanian di samping itu ya tentu kebenaran yang saya selalu jaga. Kita tidak boleh jumawah juga, tidak boleh sombong. Betul. Tadi kan Bapak menyatakan tidak tinggi, tidak pintar, tidak segala macam. Tapi ternyata juga jodohnya luar biasa. Masa nggak ada kualifikasi sih yang dilihat dari jodoh Bapak? Nah, karena tadi kita bicara jodoh ya. Itu gimana Pak? Saya cerita dulu. Waktu SMP kelas 2 itu ada perempuan yang ya tercantik lah waktu itu Shirley. Jadi saya kirim surat. Kelas 2 SMP. Namanya mungkin Cinta Monyet ya. Belum dibaca sudah dirobek, dibuang lagi. Waduh. Patah hati dong Pak. Patah hati Patah saya. hati. Patah hati terus. Tapi itu yang membuat menurut saya salah satu hati saya semakin teguh. Akhirnya saya sampai SMA saya nggak pernah pacaran, takut kan. Dan makanya kalau waktu reuni SMA 1 kemarin di Manak, Bengkulu Selatan, saya bilang yang cewek-cewek pernah nggak kenal saya kan? Iya, lu Yandri, kita nggak tahu. Saya kan nggak pernah kan bicara sama perempuan-perempuan. Iya, nah itu menurut saya ada bagusnya juga. Orangnya masih hidup sekarang, mungkin nyesal juga ada waktu itu nolak saya mungkin. Ya kan? Nah, SMA, kuliah juga begitu. Karena saya kan aktivis di Rohis kan, di masjid saya dulu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah temukan jodoh saya yang terbaik. Nah, kisahnya itu tahun 2002 adalah acara KNPI di Cilegon, Mas Adi. Di Gedung Sukupindo, ingat saya tuh. Saya mendampingi Pak M. Patuah waktu itu sebagai Wakil Ketua DPR. Seminar tentang Hari Sumpah Pemuda. Saya terlambat datang, udah penuh, udah mulai. Nah, saya pelongok aja tuh. Wah, udah penuh nih, di mana saya duduk nih? Ada kursi kosong satu. Wah, sebenarnya kursi kosong. Mbak, kosong ya? Ya, Mas. Saya duduk, saya lihat. Wah, memang ini boleh ke ini yang saya cari selama ini. Ini yang istri saya hari ini. Sebelahan. Kenalan, Pak. Kenalan ini. Dia kasih nomor handphone ya. Sebenarnya kalau handphone mailbox lah kadang-kadang. Pasti Bapak nanya dulu dong. Iya, nama itu kan tinggal di mana itu kan. Ya, saya minta nomor telepon rumah, dikasih juga. Oh, ini benar. Udah, kenalan. Saya bilang saya mau kamu, ditolak waktu itu. Ditolak. Tapi menurut saya perempuan ini nggak serius nolak saya. Ini cuma gimmick aja atau apa tuh. Nah, terus saya ini ya alhamdulillah sekarang dapat Ratu Zakiah itu. Pas pertama ketemu sampai akhirnya Ibu bilang iya gitu, itu berapa lama tuh Pak prosesnya? Itu 3 bulan rasanya. Wah, cepat juga ya. Dan
saya nekat karena dia anak seorang kiai kan. Apa yang membuat ibu itu mau menerima Pak Yandri yang orang ini. kampung, bukan siapa-siapa, nggak tinggi juga, ganteng juga, nggak kira-kira gitu. Ini butuh. Dan dulu sebenarnya itu peluang ditolak itu lebih kuat loh sebenarnya. Karena waktu saya kenal sama dia itu saya ajak ke markas Barisan Muda PAN di Tebet itu, Mbak Yana. Ya. Kan saya itu kan jadi upis bosnya di situ. Jadi kalau orang rapat tuh saya yang menyediakan kopi, tidur di situ kan. Saya bilang, Ratu, saya tidur di sini loh. Ini tempat saya dan saya ini anak petani. Nah itu apa yang membuat Iya, Apa apa yang ini membuat ibu rahasianya? itu? Enggak, justru menurut saya harus terbuka. Saya nggak mau mengada-ada. Saya bilang saya ini anak petani, jangan pernah kamu menghina orang tua saya. Kamu anak kiai, saya anak petani. betul? Lalu yang membuat beliau kemudian tergerak? Kesungguhan tuh mungkin ya. Tadi kan sempat ditolak terus. Menurut Mas Adi, Yang terus terang apa? banyak. Kita juga sering ditolak karena terus terang, Pak. Enggak, itu saya lakukan Mas Adi. Oh, gitu, Saya ya? bilang jangan sekali-kali menghina emak saya petani. Apa pengakuan dari ibu yang kemudian menerima, ya Pak Yandri siapalah kira-kira Iya. begitu? Ini soal khalayaknya ini semua bertanya-tanya nih. Iya. Belum Tuh, semua manggut-manggut tuh, Pak. Dapat ratu, putri kiai, Ya kalau bupati menurut pula, dia itu gitu loh, saya mungkin lebih apa adanya, tidak dibuat-buat, jujur gitu loh. Tidak Ya, malu intinya mengakui keterbatasan. Jatuh cinta tuh nggak bisa dijelaskan juga. Nggak bisa dijelaskan. Ya. Tidak apa namanya. Kalau orang kan kadang-kadang kan malu sebagai anak petani atau tidur apa adanya, ditutup-tutupi, bergaya. Saya kan enggak. Semua saya utarakan sebelum saya menikah sama dia. Nah Pak, bagaimana juga Bapak yang dari Bengkulu ya, akhirnya juga bisa masuk ke dalam sebuah lingkaran keluarga dinasti politik yang begitu kuat di keluarga istri Bapak yang sekarang juga menjadi bupati begitu. Istri saya itu bukan keluarga penguasa ya enggak. Dia dari Pondok Pesantren Salapi, keluarganya ya biasa-biasa aja. Dan istri saya semenjak dia berhenti jadi pegawai pramugari jadi pegawai negeri biasa, staf di Kemenang. Walaupun waktu saya ketua Komisi 8, tapi dia tetap harus jadi staf, nggak boleh jabatan. Saya bisa aja waktu ketua Komisi 8 dia bisa jadi apa, tapi saya nggak boleh. Nah waktu itu kita diminta untuk majukan istri sebagai bupati, dia berhenti dari PNS. Maju ya melawan Andika yang anaknya Ratu Atut itu. Apa tip gitunya bisa mengalahkan kekuatan politik dinasti di Kabupaten Serang itu? Itu nggak gampang loh Pak. Kita sadar juga itu Mas Adi. Karena waktu yang kita lawan itu kan Tatu itu kan masih bupati kan, bibi kandungnya kan. Masih bupati, petahana. Andika ini kan mantan wakil gubernur juga kan. Airin semua itu kan ya, dan semuanya di mereka, pengusaha, PNS, semua di mereka, Jawara. Tapi saya lebih banyak menyapa kepada rakyat sebenarnya. Menang 71% pertama. Wow. Kemudian digugat ke MK kan? Iya, diulang. Diulang semuanya. Ya. Diulang karena menganggap katanya ada intervensi menteri desa, apa hebatnya menteri desa bisa mengintervensi berapa juta orang itu. Nggak mungkin kan sebenarnya kan? Iya. Diulang lagi, tambah lagi Mbak Olga. Jadi 77%. Iya. Itu artinya saya terima kasih juga bahwa rakyat itu membuktikan bahwa bukan karena saya. Makanya sekarang saya ini Mas, misalkan mobil dinas nggak kita ambil, jadi uang mobil dinas itu kita buat kan untuk ambulan rakyat gitu loh. Rumah dinas nggak kita ambil, kita tetap tinggal di pondok pesantren. Kemudian siapa mau jadi pejabat, jadi sekda, jadi apa, 1 rupiah pun nggak kita ambil. Jadi kita memang ingin memperbaiki. Shirley silakan, singkat saja. Iya, karena kebenaran tadi Bang Yandri bilang, ditambah keterus-terangan, ini 3 komposisi yang bisa punya banyak musuh, Pak. Bener. Apalagi di dunia politik Bener. praktis. Jadi gimana cara Bang Yandri tetap aman, keluarga, apalagi dengan posisi yang seperti sekarang, Pak? Ya kalau saya itu karena mungkin ditempah dari kecil ya, Shirley ya, dengan situasi yang sangat berat dan rumit menurut saya, dan itu membuat karakter saya menjadi kuat. Saya tidak pernah menghitung dampak yang paling buruk. Saya selalu berprasangka positif. Jadi saya nothing tulus aja. Apapun yang saya lakukan selama itu menyangkut keyakinan kebenaran, saya nggak pernah takut. Selama itu saya bisa melakukan yang terbaik, saya lakukan yang terbaik itu. Jadi ya sampai sekarang saya tetap harus menjadi diri sendiri. Termasuk ya hobi saya tetap saya. Hobi masak, hobi nyapu, Nah, hobi ini tunggu. hilang. Ini menarik. Bapak Hobi masak. nyapu, Hobi nanam pohon ya, Pak? hobi nanam pohon, tetap saya.
Tunggu Pak, yang pertama dulu, hobi masak. Masak apa Pak? Terutama Indonesian food lah. Indonesian food, apa yang menjadi... Rendang saya bisa, Rendang. masak ayam bisa, masak ikan bisa. Berarti Bapak hafal semua jenis bumbu-bumbu masak? Iya, hafal. Yakin Pak? Dan saya bikin sendiri bumbunya. Bikin sendiri? Baru saya 2 hari yang lalu, hari Jumat saya masak. Termasuk- Mancing di pondok, dapat ikan patin, ikan nila, Mas Adi. Saya masak sendiri, masak pindang. Saya campur nanas, campur bumbu ikan. Termasuk bahan rempah-rempahnya apa? Iya, hafal. Oh, kita uji teman-teman. Bisa. Ini Bapak ya, Bisa. saya kasih tunjuk beberapa foto. Bapak bisa nggak tebak ini apa? Mana? Ini apa Pak? Kayak jahe, gampang. Kunyit. Heeh. Yang mana kunyit, yang mana Pak? Ya ini yang pinggir kanan, yang kuning. Yang kuning kunyit, terus yang Itu tengah? itu jahe putih. Yang tengah itu ya? untuk minum, itu untuk rempah yang merah itu. Bukan, yang tengah apa Pak namanya? Jahe. Bapak mengatakan yang 2 pertama adalah jahe, yang ini kunyit, yang bawah apa Pak? Oh ini apa nih? Nih. Di Sumatera nggak pakai kali ini makanya. Ya, kalau saya sering pakai ini untuk Ayam. bikin bening bayam Pak. Nggak tahu saya apa Dimasukin ini. situ. Mungkin nggak pernah saya pakai. Pas, Bapak nggak tahu ya? Nggak. Oke, kalau yang ini Pak? Sunda, masakan Sunda. Area dok- Biasanya kalau saya pakai untuk menghangatkan tenggorokan. Oh bukan bumbu Minuman. berarti, bukan rempah gula Rempah itu. juga bisa dipakai untuk masak juga Pak. Mungkin nggak pernah saya pakai juga. Ini apa ini? Kita akan lihat Pak, jawabannya apa ya untuk ke-5 rempah ini. Jahe. Lengkuas. Kunyit, temu kunci, kencur. Kok kencur gede banget sih? Kencur Pak, ya ini kan Oh, iya. kualitas terbaik lah yang kami pilih ya Pak. Oh iya, lengkuas itu ya. Oke baik, ini tadi soal masak-memasak yang ternyata mungkin entah karena gambarnya atau memang Bapak sebenarnya juga nggak hafal. Tapi apapun itu nggak apa-apa, kita hargai Bapak sosok Iya, laki-laki yang oke kalau bisa Karena masak. kenapa Pak. saya pintar masak itu, Mbak Yohana? Kenapa? Tadi saya bilang itu, kalau waktu SD, SMP, SMA itu, terutama SMP lah karena masih di kampung ya. Jadi kami giliran, karena kami itu tuh 5 saudara laki-laki ini di tengah-tengah, yang sama perempuan jauh, yang juga bungsu masih kecil. Jadi kalau pulang SD, kalau saya nggak ke kebun, berarti saya yang di rumah masak. Masak air, masak nasi pakai kayu bakar. Sama masak gulai, masak sayur. Oke. Kalau besoknya saya yang nggak di rumah, berarti saya yang ke kebun gitu. Makanya pintar semua kami masak. Tapi Pak, Nyuci piring itu. selain masak dan nyuci tadi, kenapa Bapak juga suka menanam pohon? Ada filosofi apa Pak? Saya itu sebenarnya dulu melatih waktu saya hidup susah dulu, Mas Adi, Adinda Shirley sama Mbak Olga. Saya itu melatih bagaimana kita tuh berbuat baik sekecil apapun. Jadi dulu saya melatih, walaupun saya misalkan tukang cuci mobil ya, saya ke masjid tetap saya masukkan ke celengan walaupun 1000. Saya latih dari dulu tuh. Makanya saya alhamdulillah sampai hari ini saya tetap satu hari itu mesti beramal. Dari itu timbul bahwa bersedekah itu tidak mesti dengan duit. Dengan satu pohon itu justru sedekahnya paling besar. Nah, saya misalkan di pondok tuh misalkan nanam mangga nih. Saya tanam, saya pegang tuh pucuknya. Ya Allah, hambamu tanam mangga ini. Amal jariahnya buat hambamu, buat anak istri hambamu, buat kedua orang tua hambamu, buat kedua mertua hambamu, kakek nenek hambamu, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada hambamu, orang-orang yang pernah hambamu zalimi. Kalau ada burung yang bersarang, semut yang bersarang, orang yang berteduh, orang bilang kan ini indah, amal jariahnya buat yang saya sebutkan tadi. Kalau ada buah mangganya, siapapun yang ambil buah mangga tidak saya anggap mencuri lagi ya Allah. Amalnya buat yang saya sebutkan tadi. Jadi anak santri mau ngambil mangga ya silakan. Orang datang mau ngambil mangga ya silakan, sudah tidak mencuri. Itu cara saya membangun keikhlasan. Jadi saya mau nanam apapun sudah saya doakan. Nah artinya nanti kalau kita sudah meninggal dunia, selama pohon itu masih ada orang berteduh, oksigen dia keluarkan, orang kagum dengan pohon itu, ada hasilnya, ada semut yang menari-nari, di situ bukan bersarang, ada burung yang bertengger, kita tetap dapat amal jariahnya. Nah, jadi kalau nanam pohon, jangan asal nanam pohon. Inamal malu biniat, tergantung niat yang kita lakukan. Jadi waktu nanam jangan. Nah, dan jangan pernah bosan menanam pohon. Saya baru kemarin nanam pohon jambu. Saya doakan lagi. Saya nanam kelapa. Itu hobi saya. Seperti menanam kebaikan ya. Menanam Apakah kebaikan. itu juga seperti healing bagi Bapak kegiatan itu? Betul. Healing Bapak tuh apa saja sih Pak kegiatan yang Bapak lakukan? Setiap minggu saya usahakan betul sesibuk apapun saya pulang ke Serang, ke pondok pesantren. Karena di pondok itu Mbak Olga banyak orang-orang yang tidak mampu, yatim dan yatim piatu, dan itu gratis kan. Itulah cara saya memandang dunia ini, bahwa masih ada orang yang perlu kita ulurkan tangan. Dan saya belum duduk biasanya kalau sampai ke rumah itu, saya langsung mutar pondok.
Saya temuin anak santri itu, kemudian saya lihat lingkungannya, apanya, itu sambil saya merenung itu biasanya. Itu salah satu healing saya, dan itu saya tambah semangat lagi. Dengan itu saya lihat situasi anak-anak, oh ini masa depan bangsa di sini. Oh ini apa namanya, kalau sebenarnya apapun yang kita kelola, kalau kita sungguh-sungguh bisa berhasil. Itu perenungan saya tuh, hampir setiap minggu saya lakukan. Di antara 3 ini, menteri lagi, gubernur Bengkulu, atau ketua umum PAN? Terima kasih masih bersama Pak Yandri Susanto. Bapak, tadi banyak sekali hal-hal positif yang sangat inspiratif, bahkan di luar dugaan Bapak sampaikan ke kami, apalagi kesusahan dan kesulitan di masa lalu dan berujung pada sebuah semangat yang membawa Bapak ke titik ini. Apalagi ketika di balik layar itu ada the power of emak. Iya. Bapak sudah merasa cukup puas tidak Pak dengan capaian Bapak di kursi menteri yang sekarang? Atau adakah hal lain ke depan yang masih Bapak ingin capai gitu dari sisi power, posisi, kedudukan? Kalau saya kuncinya selalu bersyukur aja apa yang kita dapat. Tidak boleh kita ambisius atau menghalalkan segala cara. Saya jujur, waktu saya wakil ketua MPR, saya nggak pernah minta sama Bang Jul. Ya syukuri aja. Dan saya gini loh Mbak Yona, saya untuk mengerem hati saya itu, dada saya itu, saya selalu kalau sholat itu Mas Adi, saya anggap itu sholat terakhir. Jadi kalau saya sholat nih, saya di depan saya bayangkan saya udah jadi jenazah. Itu membuat saya juga harus khusyuk kan gitu kan. Artinya saya juga belum tahu apakah besok saya bisa hidup, belum tentu. Nah, maka di situ saya ngerem. Maka tadi fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Jadi selagi masih ada nyawa, kita berbuat baik aja. Itu menurut saya. Jadi kalau apa yang terjadi besok lusa itu rahasia Allah. Yang penting kita bekerja maksimal, berbuat baik maksimal, tapi kita jangan lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Okay. Jadi kata Rasulullah itu secerdas orang adalah orang yang ingat mati dan bersiap untuk mati itu. Kalau kehidupan ya begini aja. Oke. Baik. Satu-satu panelis singkat saja pertanyaan dari Kak Olga dulu. Ya, ini kalau kita melihat kan Bapak menjabat sampai 2029, ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi gitu. Tapi sampai 2029 apa sih bayangan Bapak bahwa pada akhir masa jabatan sesi pertama ini katakan begitu, Bapak ingin melihat desa tertinggal ini seperti apa? Jadi saya Mbak Olga, di 75.000 tadi ada saudara-saudara kita di Indonesia 80 tahun Indonesia Merdeka ini masih ada sekitar 9.300 desa tertinggal dan sangat tertinggal, tersebar di 30 kabupaten kota, di kabupaten, kebanyakan di Indonesia Timur, 1 di Indonesia Utara, dan saya harus ke sana nanti. Saya sudah beberapa program. Nah, saya juga tahu masih banyak yang belum punya listrik di tengah gemerlap lampu yang kita nikmati sekarang. Mungkin orang punya handphone 2 atau 3, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang masih blank spot. Ada 3.000 desa. Yang belum masih gelap gulita mungkin ada 5.000 desa. Nah, saya ingin sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu nanti, dan tadi alhamdulillah mulai banyak bergeser kan, ada peningkatan desa mandiri, desa berkembang. Saya ingin legacy saya itu ketika orang menyebut desa, bukan lagi terbayang keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, tapi terbayang desa itu hebat, desa itu membanggakan, desa itu maju, desa itu adalah kunci suksesnya Republik. Itu yang mau saya tinggalkan sebenarnya. Dan itu insya Allah selalu ada jalan untuk menuju ke sana. Karni? Wah, itu Pak, memenuhi janji kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Bang Yandri, jawab cepat aja. Di antara 3 ini, menteri lagi, gubernur Bengkulu, atau ketua umum PAN? Ya, kalau itu saya serahkan kepada Allah aja. Saya jalani aja. Kita tidak bisa mematok apa yang akan terjadi besok. Ada tidak yang kemudian kepikiran oleh Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, misalnya dulu di zaman Orde Baru itu ada semacam cerdas cermat desa, Pak. Kelompok capir. Wah, kelompok capir. Oh, itu menurut saya dahsyat ya. Supaya kan ada euforia bagaimana desa-desa itu berkompetisi untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan mereka itu tentang Indonesia, tentang daerahnya, Pak. Ada tidak bayangan-bayangan yang semacam itu? Ada, Mas Adi. Jadi tadi saya bilang tadi kan semuanya kita akan garap dengan 12 aksi bangun desa itu kan, gensinya pemuda-pemudi pelopor desa,
kemudian desa-desa tematik tadi itu arahnya ke sana nanti. Karena saya kemarin ada 13 lomba yang saya buat, Festival Bangun Desa. Ada desa bebas narkoba, desa bebas sampah, Liga Desa kita buat, kemudian desa ramah ibu dan anak, desa ekspor, desa wisata itu kita buat. Termasuk mungkin nanti tentang pengetahuan tadi, membangkitkan persaingan positif antar desa. Dan ini lagi kita rancang, tunggu tanggal main aja Mas. Oh iya. Oke, kalau tadi kan soal pertanyaan. Sekarang karena waktu kita sudah di penghujung, sekarang boleh dong closing statement. Pemirsa, anak muda dimanapun berada, saya sebagai Menteri Desa mengajak semua kita untuk berbuat yang terbaik, terutama di desa-desa. Saya selalu menyampaikan boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Bagi anak-anak muda yang mau bekerja sama, punya talenta, punya kemauan, punya keberanian, boleh bergabung bersama Menteri Desa Yandi Susanto untuk memajukan desa-desa di Indonesia. Bangun desa, bangun Indonesia. Wow, terima kasih sekali lagi Pak, motivasi dan juga semangatnya buat adik-adik semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Dan untuk panelis kita, semangat ya. Kita dari desa tapi menjadi besar untuk Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah episode untuk kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yohana Margarita pamit undur diri. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.